Shalom saudara, bersyukur hari ini, pagi hari ini kembali kita boleh beribadah sekalipun melalui online, tapi percaya bahwa kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan tidak terbatas ya. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di dalam hatimu, Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan hadir di setiap pujian umatnya. Setiap saudara memuji Tuhan, ada kuasa yang sedang hadir. Mari bersama-sama kami mengajak saudara untuk memberikan korban syukur pujian kepada Tuhan. Berikan syukur pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali melalui online, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, itu akan melawat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Tuhan, mari Tuhan Kau hadir di tengah puji-pujian dan penyembahan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, dan kami sambut hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kepada Tuhan, baik yang di rumah, mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya.
dosa, dan Engkau telah menebus dosa kami. Bukan itu, tetapi lebih daripada itu Tuhan, setiap pergumulan demi pergumulan yang saudara-saudara hadapi, yang sedang anak-anakmu hadapi saat-saat ini, tidaklah mudah. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu sanggup menolong kami di tengah kesulitan badai yang sedang bergelora, yang sedang menghempaskan setiap kehidupan kami, baik itu berupa persoalan sakit penyakit dan apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, kami akan lepas dari semua itu Tuhan. Kami akan dimerdekakan dan kami akan dibebaskan. Kami akan menjadi orang-orang pemenang, umat-umat pemenang, sebab Engkau Allah kami yang telah menang atas dosa, telah menang atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini, ada persekutuan kami dengan Engkau juga, saudara kami yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ayat online ini Tuhan. Ada kuasa yang sedang mengalir bekerja atas keluarga-keluarga dan rumah tangga kami. Dan setiap badai Tuhan akan Engkau hadir dan Engkau berkata diam, maka badai itu tunduk di hadapan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah terus kami akan berharap kepada Tuhan. Kami tetap beriman kepada Tuhan apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan membela kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, dalam nama Yesus, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online dari IFCF Harvest Hill Semarang. Puji nama Tuhan, kita masih terus bisa berkomunikasi lewat online, dan juga Tuhan menyertai saudara sekalian. Doa saya saudara semua dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak saudara semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama beribadah melalui saluran online. Kiranya Engkau sertai setiap kami yang mendengarkan, Engkau sertai penyampaian firman Tuhan, Engkau juga menyertai akan saudara kita dimanapun berada. Mereka akan mendapatkan berkat daripada firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudaraku, kita sudah 3 bulan kurang lebih kita ibadah secara online. Saya harap tidak mengurangi semangat kita, semangat untuk kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan firman-Nya, kita sama-sama mendapatkan makanan rohani yang kita perlukan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu keluar dari zona nyaman. Sekali lagi, keluar dari zona nyaman. Selama bulan Februari sampai saat ini dan mungkin masih seterusnya, kita semua merasakan bahwa kita sudah keluar daripada zona nyaman. Yang tadinya kita begitu nyaman di dalam rutinitas kita setiap hari, tapi sekarang kita harus meninggalkan zona nyaman, masuk kepada apa? New normal. Ya, ini satu pengalaman baru bagi generasi sekarang ini yang kebetulan ya menghadapi COVID-19 ini. Keluar dari zona nyaman. Dalam Alkitab kita temukan ada seorang tokoh yang keluar dari zona nyaman. Siapa dia? Dia adalah Abraham. Abraham dalam firman-Nya dikatakan dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim untuk menuju ke satu tempat yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia tahu, apalagi dia melihat. Nah, firman-Nya ada di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah
dan dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Inilah awal dari sebuah perintah dari Tuhan kepada Abraham, supaya dia keluar meninggalkan zona kenyamanan dia. Padahal dia nggak pernah tahu di mana dia harus pergi. Dia hanya mendengarkan panggilan Tuhan dan dia menurutinya. Oleh karena itu, ketika setelah dia berdoa dan akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk keluar daripada tempat asalnya, dan dia berangkat beserta dengan istri. Kemudian ada satu keponakannya, namanya Lot. Ya, dia ikut pamannya. Oh ya, aku ikut, aku mau ikut. Tapi Lot tidak mendapat panggilan secara langsung dari Tuhan. Yang mendapat panggilan secara khusus adalah Abraham. Lot ikut Abraham. Nah, dua orang yang dalam sejarah Perjanjian Lama ditulis sebagai dua tokoh yang keluar daripada zona nyaman menuju ke satu tempat. Nah, apakah zona nyaman itu? Zona nyaman adalah satu tempat di mana sudah merasa settle, sudah tidak ada tantangan lagi, sudah enak, dan tidak perlu bergantung kepada Tuhan, karena semua sudah running well. Itu namanya zona nyaman. Tetapi ketika seseorang di-challenge untuk keluar dari zona nyaman, maka dia harus menghadapi banyak tantangan, menghadapi masalah, dan mungkin juga sekali-kali dia harus gagal ataupun dia berhasil. Dan juga yang lebih penting lagi bagi orang yang beriman, dia akan terus berpegang kepada Tuhan, dia terus mengandalkan kepada Tuhan, karena tahu bahwa di era yang baru tidaklah mudah untuk dia bisa survive. Nah, saudara, dua tokoh ini mempunyai kisah yang berbeda. Yang satu, Abraham, adalah orang yang merespon panggilan Tuhan dan dia terus melekat kepada sang pemanggil itu. Walaupun sebelumnya Abraham hidup di dalam lingkungan penyembahan berhala, tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, maka dia mulai mencari Allah Yehova yang memanggil dia keluar. Setelah itu, sepanjang sejarah kehidupan Abraham, dia selalu melekat kepada Tuhan. Dia ketika mencapai satu tempat, dia membangun mezbah di sana. Di sana dia berdoa, dia menyembah, dia memujikan nama Tuhan. Nah, Lot mengikuti saja, beda. Nah, ketika semuanya berjalan dan berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Abraham mempunyai kisah cerita yang berbeda dibandingkan Lot. Nah, kali ini saya mau membahas tentang Lot. Lain kali mungkin Abraham. Lot, ketika Lot bersama dengan Abraham dan mereka menjadi kaya, menjadi makmur, banyak karyawannya, banyak hewannya, dombanya, peliharaan banyak. Kemudian mereka mulai berpisah karena sudah tidak cukup tempatnya untuk mereka mengembalakan domba-dombanya. Lot memilih satu tempat di mana menurut pikirannya dia sebagai manusia, Lot ini juga seorang ahli entrepreneur yang sukses. Dia bisa melihat future ke depan tentang bisnisnya. Dia milih tempat yang menurut pandangannya adalah tempat yang hijau, yang subur, yang banyak airnya. Dia bilang sama Abraham, aku milih di sana. Lalu dia mulai berkemah
di depan satu tempat yang dikenal adalah Sodom. Mulai dia berkemah di luar kota Sodom, dia mulai berinteraksi dengan orang-orang di dalam kota Sodom. Kemudian dia lupa, lalu dia masuk ke kota Sodom itu. Dia pindah ke kota Sodom itu. Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang banyak melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia mulai hidup bersama dengan orang-orang Sodom. Kemudian mulai timbul satu masalah, bahwa orang-orang Sodom perilaku kehidupannya mau tidak mau masuk ke dalam budaya kehidupan keluarganya dia sendiri. Nah, tiba waktunya Tuhan itu ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan bicara kepada Lot. Tuhan kirim malaikat kepada Lot, beritahu dia supaya kamu keluar daripada kota Sodom ini. Kamu pergi dari sini. Nah, apa reaksi mereka? Reaksi mereka yang pertama adalah Lot memang mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dia bergegas mengajak keluarganya, mengajak anaknya, mulai mereka keluar daripada kota Sodom itu. Tetapi dalam evakuasi itu ada sesuatu hal yang ternyata menjadi masalah bagi keluarganya. Nah, di dalam firman-Nya saya temukan di dalam Lukas 17 ayat yang ke-32. Di situ ada satu potong kalimat atau satu ayat yang berkata demikian. Ingatlah akan istri Lot. Nah, saudara, saya waktu baca ayat ini dari Lukas ini, saya menjadi agak aneh, agak heran. Nah, kenapa di tengah-tengah khotbah atau pelajaran Yesus tentang kerajaan surga yang akan datang, dia bicara tentang masa depan, tetapi Yesus menyisipkan satu ayat yang bicara tentang ingatlah akan istri Lot. Sepertinya tidak nyambung, bicara tentang masa depan lalu disisipkan satu ayat bicara tentang masa lampau, masa zamannya Abraham. Nah, saya berpikir ada apa? Ini pasti Tuhan ada maksud untuk mengajar kita, saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita ingat akan Lot, istri Lot. Nah, kita tahu istri Lot, ya, secara singkat kita tahu akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, yaitu yang pertama, kalau ayat ini mengatakan ingatlah akan istri Lot, pasti ada sesuatu yang mau diajarkan kepada kita. Ya, saya ingat di dalam ayatnya, di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-16, di situ diingatkan bahwa supaya kita ingat akan istri Lot. Karena apa? Karena istri Lot itu mengalami satu pengalaman supranatural, bukan suatu mimpi, tapi benar-benar satu kejadian. Ketika malaikat memerintahkan keluarga ini keluar daripada Sodom, dan malaikat itu tahu bahwa ada 3 orang yang harus dipaksa keluar, maka ayatnya mengatakan, maka ketiga orang itu digandeng oleh malaikat, digandeng secara nyata, pengalaman supranatural yang nyata, bukan dalam mimpi. Digandenglah 3 orang itu lari keluar daripada kota Sodom. Nah, saudara, bagian ini adalah bagian yang mengatakan bahwa istri Lot dan keluarganya dan anaknya, 2 gadisnya, itu sebenarnya
sudah dekat dengan satu keselamatan. Bayangkan, malaikat datang menggandeng mereka untuk keluar dari kota Sodom yang sebentar lagi akan dihancurkan. Berarti dia sudah masuk kepada satu trek keselamatan. Nah, firman-Nya berkata demikian, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya digandeng oleh kedua orang itu. Kedua orang itu adalah dua malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan mereka di sana. Berarti pada awal istri Lot, yang namanya nggak tahu, Alkitab tidak menulis namanya, no name, sebenarnya sudah dekat dengan keselamatan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, ingatlah bahwa ia adalah dia, istri Lot, mengabaikan perintah Tuhan. Dalam Kejadian 19 ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, lihatlah, selamatkanlah nyawamu, janganlah, nah ini ya perintah firman Tuhan ya, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudaraku, berarti yang kedua, ingatlah akan istri Lot, karena istri Lot sudah dibeli, sudah dipesan oleh malaikat itu supaya kamu lari terus naik ke gunung, jangan menoleh ke belakang. Saudara, seringkali kita ini ya tidak mau meninggalkan comfort zone. Istri Lot, walaupun dia lari, tapi hatinya masih ada di Sodom. Mengapa? Karena di Sodom ini dia telah menumpuk banyak kekayaan di sana. Dia telah mempunyai satu tempat yang enak bagi dia, dan dia lari, memang lari, tapi hatinya melekat kepada dunia-dunia, dan akhirnya dia tidak kuat, tidak tahan ya, dia melanggar firman Tuhan, dia menoleh ke belakang. Ketika dia menoleh, berarti hukuman itu jatuh atas istri Lot, dan seketika itu juga dia menjadi tiang garam, sesuatu yang tidak berguna. Lalu berikutnya, ingatlah akan istri Lot, yaitu ingat apa? Ingat bahwa dia adalah perempuan yang bimbang, hatinya bercabang antara dia atau tidak, untuk rela meninggalkan zona nyamannya itu. Karena dia tahu jerih payahnya sudah ditumpuk di sana puluhan tahun, sekarang harus ditinggalkan. Ya, saya kira ini juga nggak mudah bagi banyak orang. Hanya orang-orang yang punya keberanian, orang yang punya keyakinan, orang yang percaya dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dia berani meninggalkan yang namanya zona kenyamanan. Lalu dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26, tragis sekali, firman-Nya berkata demikian, tetapi istri Lot yang jalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, saudara, lalu ternyata khotbah Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang ingatlah akan istri Lot. Kita mendapatkan 3 pelajaran yang berguna. Tinggalkan zona nyaman, jangan menoleh masa lampau, lihat masa depan, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengatur. Nah, saudaraku, kegagalan istri Lot untuk menaati firman Tuhan membuat satu malapetaka bagi keluarganya. Ya, kita tahu setelah istri Lot menjadi tiang garam, Lot lari dengan 2 anak gadis.
hidup di dalam satu gua. Dan kisah berikutnya kita tahu, mereka melahirkan keturunan dua bangsa, yaitu Moab dan Amon, yang sampai saat ini menjadi seteru dari bangsa Israel. Saudaraku, mari kita hari-hari ini memang kita terus di-challenge untuk keluar daripada zona kenyamanan. Mungkin kita meninggalkan banyak yang masa lampau pekerjaan yang begitu hebat. Sekarang ini sedang mengalami banyak hal yang sulit-sulit. Bisnis sulit, toko sepi, pabrik pada tutup. Ya. Inilah saatnya memang kita punya iman seperti Abraham. Kita keluar dari zonnya, tapi kita tetap membangun hubungan erat dengan Tuhan, membangun mesbah kita, membangun doa kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat. Maka kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu yang akan membawa kita kepada satu masa depan yang lebih baik, masa depan yang mungkin diawali dengan kesulitan, tapi di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Saya percaya kita tidak bisa lari daripada kenyataan, meninggalkan zona nyaman. Mari kita seperti Abraham, kita mengikuti rencana Tuhan, masuk kepada new normal, new era, hidup baru, hidup yang tidak pernah kita bayangkan, tapi kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan membawa kita. Tidak seperti istri Lot yang tidak rela meninggalkan kenyamanan masa lampau, dan dia mengalami satu kehancuran yang total dari keluarganya semua. Biar Tuhan memberkati kita dalam hari-hari yang sulit ini, kita tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti sekarang saudara masih ikut ibadah online, ini adalah salah satu pembangun mesbah kita dengan Tuhan melalui channel YouTube. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Saudari, kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan contoh dua tokoh Alkitab. Abraham yang rela meninggalkan zona kenyamanan, masuk ke dalam satu era kehidupan yang baru. Dia mendengarkan suara Tuhan, dia terus mencari Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan mesbahnya, dia membangun suatu hubungan yang erat. Lain dengan Lot yang mungkin tidak seperti Abraham, tetapi hanya fokus kepada sesuatu, mencari kenikmatan, mencari keuntungan, mencari harta yang besar, dan lupa membangun mesbah dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan saudara dan saya. Masa-masa sulit ini kita terus seperti Abraham, membangun mesbah, mendengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada saudara sekalian. Kiranya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati apa saja yang Anda kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudaraku sudah mendengarkan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Pastor Agus. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim bersama dengan Lot, ponakannya. Namun apa yang terjadi, saudara? Dan terjadi suatu perpisahan. Dan ketika Lot mulai hidupnya berubah, maka ada satu perubahan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang suka hidup dalam zona yang nyaman. Kita keluar daripadanya untuk kita berbuat sesuatu yang lebih lagi. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan mengangkat kedua tangan kita minta berkat Tuhan turun atas kita. Mari bersama-sama kami ajak untuk keluarga-keluarga yang di rumah, gandeng anak istrimu, ya, suami
suamimu, gandeng mereka bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kami dedikasi, yang memberikan kami petunjuk bagaimana kami menjadi orang yang keluar dari zona nyaman kami, Tuhan. Sekalipun Engkau memanggil Abraham, Tuhan, Abraham tidak, Tuhan, berbantah-bantah, dan Abraham nurut. Demikian juga kami, Tuhan, agar kami berani keluar dari zona nyaman kami, supaya kami berada di satu zona yang baru, Tuhan, sehingga kami menjadi berkat ketika kami berada di sana. Kami percaya, Tuhan, setiap apa yang menjadi rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan setiap rencana Tuhan indah semata, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Kami minta berkat Tuhan turun atas kami dan para keluarga yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Jika Engkau mendengar suaraku dan Engkau melakukannya dengan setia, maka aku akan menurunkan berkat-berkat ilahi bagimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami